Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menayangkan atau mencoba untuk memberikan penjelasan seputar pelaksanaan asesmen nasional tahun 2021 yang pesertanya yaitu kelas 5 semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Oke, langsung saja. Ketika peserta AN memasuki ruangan asesmen atau lab komputer, nah maka di monitor komputer sudah ada tampilan seperti ini untuk login sesuai dengan akun masing-masing peserta didik. Nah, di mana akun peserta didik ini akan didapatkan dari proktor masing-masing madrasah. Nah, sebagai contoh, dan contohnya ini saya ambil dari situs pusmenjar.kemdikbud.go.id. Nah, ini adalah sebagai username-nya. Nah, ini username. Nah, kemudian ini di sini ada password. Dan ini hanya merupakan sebagai contoh karena nanti akun yang sebenarnya adalah diberikan oleh proktor masing-masing madrasah. Oke, kita langsung login. Setelah berhasil masuk, di sini peserta harus mengisi dulu data peserta, yang nanti datanya itu akan terdapat pada kartu peserta. Nah, di sini ada kode NIK, kemudian ada nama peserta, jenis kelamin, kemudian ada mata ujian. Di sini saya ambil contohnya adalah ujian literasi. Ini karena contoh ini sudah ada. Kemudian peserta tinggal mengisikan nama peserta masing-masing. Contohnya adalah ini sebagai contoh saja ya. Kemudian mengisi tanggal lahir, disesuaikan dengan masing-masing peserta. Nah, kemudian mengisi token. Nah, token ini kita ambil dari sini. Ada di pojok atas. Nah, ini tokennya. Bisa copy paste. Caranya dengan diblok dulu, kemudian klik kanan, klik salin, kemudian kita pastikan di sini. Atau bisa juga ditulis secara manual. Nah, kemudian kalau sudah lengkap data pesertanya terisi semua, peserta tinggal klik submit. Nah, di sini ada keterangan untuk memulai tes. Langsung saja kita klik mulai.
Nah, sebelum ke soal, di sini di atas ada beberapa keterangan. Di sini ada informasi soal, ada sisa waktu, ada daftar soal. Nah, jadi peserta asesmen ini bisa menyesuaikan dengan waktu yang disediakan, menyesuaikan pekerjaannya dengan waktu yang disediakan. Di situ contohnya adalah 60 menit atau 1 jam. Dan daftar soal ini kita bisa melihat jumlah soal yang dikerjakan. Di sini jumlah soalnya totalnya ada 21. Ini soal pertama. Nah, di sini ada pertanyaan, dan pertanyaan ini diambil dari bacaan atau teks dan ilustrasi, yang nantinya ilustrasi dan bacaan ini akan menjadi jawaban dari soal yang ditanyakan. Di sini pertanyaannya adalah, apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya? Peserta tinggal membaca teksnya, kemudian jawabannya disesuaikan dengan apa yang didapat dari isi bacaan dan ilustrasi di atasnya. Nah, kemudian setelah selesai menjawab, di sini di bawah ada beberapa keterangan. Nah, yang warna merah ini adalah soal sebelumnya. Karena ini nomor 1, jadi kalau klik ini tidak akan muncul. Kemudian ini ragu-ragu, dan kemudian ini adalah soal berikutnya. Nah, untuk ragu-ragu, ini adalah digunakan atau diklik apabila peserta AN sudah menjawab tetapi masih bimbang atau masih ragu dengan jawabannya. Jadi bisa kita tandai di sini dengan mencentang pada tombol ragu-ragu. Nah, seperti ini. Kemudian ketika selesai mengerjakan, kita bisa klik soal berikutnya. Dan untuk nomor 1 ini, soalnya adalah semacam pilihan ganda, memilih salah satu jawaban yang disediakan. Di sini ada lingkaran-lingkaran untuk di checklist untuk memilih jawaban. Kemudian kita klik soal berikutnya. Lanjut ke soal nomor 2. Teks dan ilustrasinya masih sama. Dan soalnya masih hampir seperti pilihan ganda. Kita tinggal memilih, atau peserta tinggal memilih salah satu jawaban yang disediakan. Kalau sudah yakin, tinggal klik lagi soal berikutnya. Nah, soal nomor 3, teks dan ilustrasinya sama. Kemudian soalnya adalah berupa pernyataan benar atau salah. Jadi peserta menanggapi pernyataan yang ada di sini. Apakah ini pernyataannya benar sesuai dengan isi teks bacaan atau tidak sesuai. Misalnya jawabannya adalah seperti ini. Kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 4. Pertanyaannya di jawabannya ini berupa jawaban singkat. Bisa 1 kata, bisa 2 kata. Jawaban singkat. Yang tentunya jawabannya masih berasal dari ilustrasi dan
isi bacaan. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5, pasangkanlah peristiwa, berarti soalnya adalah menjodohkan. Bagaimana cara menjawabnya? Kita tinggal klik dulu yang peristiwanya, kemudian kita sambungkan atau kita jodohkan dengan kolom yang di sebelahnya. Nah, nanti akan muncul garis penghubung yang merupakan keterkaitan antara peristiwa dengan pelaku atau pasangan peristiwa antara peristiwa dan pelaku. Ini sama, klik dulu yang sebelahnya, kemudian kita jodohkan, kita pasangkan dengan kolom yang ada di sebelahnya. Nah, nanti muncul juga garis untuk menghubungkan ini. Nah, apabila kita belum yakin atau merasa kurang tepat jawabannya, dan untuk mengganti tinggal klik di sini. Klik ganti jawaban, maka akan kembali seperti semula. Tinggal ganti dengan jawaban yang dianggap peserta sudah benar. Kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 6 masih sama ilustrasi dan bacaannya. Dan soalnya ini memerlukan jawaban isian. Bisa 1 kalimat, bisa 2 kalimat, atau bisa 1 paragraf. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, di soal nomor 7 ini ilustrasi dan bacaannya sudah berbeda dengan yang nomor 1 sampai 6. Tetapi cara pengisiannya itu seperti tadi dari 1 sampai nomor 6, bisa pilihan ganda, bisa menjodohkan, bisa jawaban singkat, atau juga bahkan bisa isian penjelasan yang memerlukan 1 kalimat atau 2 kalimat. Nah, ini sesuai tadi dari daftar soal semuanya 21, maka soal nomor 21 ini adalah soal terakhir. Nah, sebelum kita karena ini soal terakhir, ketika kita klik soal berikutnya akan
muncul tampilan seperti ini, selesai tes atau kembali. Tapi karena tadi kita ada jawaban yang ragu-ragu, maka sebaiknya kita klik tombol kembali. Nah, maka di sini muncul lagi soal nomor 1, di mana tadi dalam soal nomor 1 adalah kita menceklis tombol ragu-ragu. Nah, supaya kita dapat menyelesaikan asesmen, maka kita hilangkan centangnya atau checklistnya dan kita lihat di daftar soal. Nah, semuanya sudah seperti ini. Maka untuk menyelesaikan, sudah dijawab semua, ini sudah ada tanda checklist semua. Peserta tinggal mengklik nomor terakhir, nomor 21, dan kemudian klik tombol soal berikutnya, yang mana akan muncul konfirmasi tes apakah sudah selesai mengerjakan atau akan kembali memeriksa lagi. Ketika sudah yakin untuk selesai, maka tinggal klik tombol selesai tes yang warna merah. Nah, maka di sini akan muncul jawaban atau hasil dari pengerjaan asesmen tadi. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk persiapan pengerjaan asesmen nasional. Semoga bisa membantu, kurang lebihnya mohon dimaklum karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.